Baik, mungkin kita mulai saja ya, supaya kita efektifkan waktu. Mungkin saya tidak lama, Ji. Paling setengah jam, lebih 1 jam ya. Paling setengah jam lebih 60 menit. Jadi 1 jam setengah tuh. Mal Christian, kenapa naik angkat tangan juga? Asal kila, angkat tangan mau pergi mandi atau apa nih? Minta izin. Ada 66 orang. Oke, sebelum saya mulai, saya mau bertanya, apakah ada yang punya lampu flash? Punya pribadi? Lampu flash untuk motret, flash eksternal selain dari kameranya. Kan ada lampu yang bisa dipasang secara terpisah dari kamera, namanya lampu flash. Apakah ada yang punya seperti itu? Teguh, Pak, Teguh. Kurang yang punya, di kurang, di Iya, memang caranya dikerja tugasnya pakai lampu begitu, atau pergi ke Apa itu, Pak? studio foto terdekat. Lampu flash, lampu lampu flash. Ada saya, Pak, tapi Godox 520. Oh, bagus itu. Bagus nih kalau Godox juga. Bisa ada triggernya kah? Bisa secara terpisah dinyalakan. Ada, Pak. Oh, mantap nih. Ya, oke nih kalau begitu. Aman nih kalau kamu. Yang lain bagaimana? Nanti siapa tadi namanya yang punya itu? Siapa namanya yang bicara tadi? Teguh, Pak. Saya Ada Farhan. Teguh itu. Oh, Farhan. Farhan juga punya. Ya. Iya, Pak. Gimana mau bantu temannya kerjakan tugasnya? Maksudnya harus Ya, sama Pak, nanti dibantu, Pak. kerjakan kelompok atau bukan dibantu dikerjakan, tapi dia ikut juga, bukan nitip. Ya beda nitip di kerja, tapi kan dia makanya nanti tugasnya ada juga foto di balik layarnya. Jadi tugasnya 2 foto, tambah 1 proses kreatifnya. Jadi kelihatan dia pegang kamera, ada yang fotokan. Hmm. Oke, saya mulai misalnya, jadi biar cepat. Coba kita tampilkan PowerPoint. Itu Asmania jadi kacang dia ya. Ada animasinya. Oke, efek apa itu? Jadi ulat sih. Kan. Sudah kelihatan PowerPoint-nya kah? Kelihatan? kelihatan, Pak. Full layar. Kelihatan, Pak. Bilang nah kalau memang misalnya saya next tidak pindah atau pada saat ngomong saya nggak jelas, sampaikannya biar kita koreksi. Iya, Baik. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pagi hari ini di hari Senin tanggal 8 Maret 2021 kita kembali pada mata kuliah fotografi ekspresi. Dalam fotografi ini kita akan mengembangkan kemampuan kita dalam mengerjakan praktik-praktik fotografi yang berhubungan dengan kemampuan teknis dan pengembangan dalam eksplorasi fotografi digital yang berhubungan dengan pencahayaan, baik secara menggunakan peralatan lampu maupun menggunakan pencahayaan yang alami. Tapi adalah merupakan konsep fotografi ekspresi yang menggabungkan semua kemampuan teknis dalam fotografi, ya, dari kemampuan untuk menguasai pencahayaan yang akan kita lakukan dalam mata kuliah ini. Untuk materi pada hari ini judulnya pemotretan pada golden hours dan blue hours. Ya, ini adalah pemotretan pada waktu khusus, ya, waktu
waktu yang punya batas waktu untuk kita mengambil gambar dengan bantuan pencahayaan, bisa secara alami maupun buatan. Secara alami yaitu pencahayaan apa yang ada dari cahaya alam, yaitu dari matahari atau dari langit yang cahayanya, dan dibantu dengan pencahayaan buatan, bisa lampu flash ataupun lampu yang kita miliki. Tidak ada yang mau bergabung nampaknya. Kita sekarang sudah ada 75 orang dengan saya, jadi 74 orang mahasiswa untuk pembelajaran secara virtual dalam mata kuliah fotografi ekspresi. Kita lanjut ke posternya. Pemotretan pada golden hours dan blue hours. Nah, di sini golden hours dan blue hours itu memiliki waktu, ya, bisa dilakukan pada saat sebelum matahari terbit dan juga bisa dilakukan pada saat sebelum matahari terbenam. Jadi kalau di golden hours itu berwarna keemasan, dan sedangkan di blue hours itu berwarna kebiru-biruan. Ya, golden hours dalam fotografi yaitu antara sebelum dan sesudah matahari terbit atau sunrise, dan juga sebelum matahari terbenam. Kalau kira-kiranya itu kalau sebelum sunrise kita bisa mengambil dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Kadang-kadang juga di pelajaran fotografi yang pernah kami rasakan pada saat kuliah itu, kita huntingnya berangkat ke tempat hunting itu jam 1 malam, nanti memotretnya sekitar jam 3 sampai pagi karena mengejar sunrise. Itu dengan membawa peralatan semacam tripod, ya, tripod dan juga kamera, dan untuk pengambilan gambar dengan teknik slow speed. Ya, makanya bisa kita tangkap dengan jelas bagaimana langitnya dengan bangunan-bangunan yang kita rekam di saat subuh. Itu akan menghasilkan warna yang blue hours. Nah, dia ketika sudah ada matahari yang terbit, itu sudah berubah menjadi keemasan. Dari biru itu menjadi kekuning-kuningan sampai keemasan di saat itu. Dan juga bisa kita lakukan lagi di sore hari dan setelah maghrib. Seperti itu prinsipnya golden hours dan blue hours. Nanti kan ada tugas yang akan kalian kerjakan seperti ini dengan menggunakan teknik itu strobis fotografi yang sudah kita jelaskan di minggu lalu. Nah, nanti selengkapnya bisa kita bicarakan seperti apa teknis-teknis yang akan kita kerjakan dalam mata kuliah ini. Ini contohnya, ini tadi pagi ya, saya pulang dari masjid, saya mengambil gambarnya menggunakan HP Oppo. Itu mendapatkan langit yang kebiru-biruan. Karena kalau lama-lama nanti kalau pagi itu sudah warna, ya kalau ada sih matahari, kalau tidak ada matahari mungkin warnanya akan jadi putih rata saja. Kalau dia mendung-mendung gitu. Ya itu contohnya saya menggunakan handphone, walaupun juga memotret secara langsung, kita masih bisa dapat langitnya yang kebiru-biruan. Ini pukul 5.48 tadi subuh. Ya, saya menggunakan handphone, saya letakkan di permukaan aspal dan bisa didapatkan. Nah di sini nanti kita akan mencoba mengeksplorasi momen-momen ini, momen blue hours dan golden hours ini dalam menggabungkan dengan teknik strobis. Ya, itu kan kalau kita mengambil pasti ada sisi-sisi yang gelap yang tidak terjangkau dengan cahaya, itu kita bisa mengisi cahaya dengan cahaya buatan. Cahaya buatan itu bisa kita gunakan menggunakan lampu flash eksternal maupun cahaya lain, ya. Kalau misalnya tidak punya lampu flash, bisa kita gunakan pencahayaan lain, misalnya senter kah atau lampu video, ya, video light dan semacamnya.
Ini saya coba tadi bergeser di tempat lain kan masih dapat langitnya ya. Memang karena tidak ada lampu yang menyorot ke modelnya. Nah, ini nanti kita kalau kita lakukan di mata kuliah kita akan menggunakan cahaya tambahan untuk memberikan fill light ya, cahaya pengisi untuk modelnya ataupun cahaya key, cahaya utama, cahaya kunci, key light-nya untuk di modelnya yang akan kita foto. Bisa nanti ya merespon, artinya tetap ada nanti objek manusia di dalamnya, entah itu apa adegannya atau aktivitasnya, ada adegan yang dikonsep ya. Bisa juga secara kita atur ya bagaimana posisi dari model yang kita foto, ada interaksi kah atau seperti apa, ada kegiatan yang dikerjakan. Ya. Tadi langitnya kebiru-biruan. Nah, kemudian saya coba lagi ambil kalau objek lain tanpa manusia, ya hasilnya seperti ini. Mobil ini bagus warnanya, mobilnya warna kuning dan langitnya masih kelihatan kebiru-biruan. Nah, ada juga lampu jalan ya di situ. Ya. Nah, ini waktunya cuma beda-beda 1 menit ya. Beda 1 menit, jam 5.48, 5.49, 5.50. Jadi ada 3 foto yang mencoba menunjukkan bagaimana keadaan blue hours. Nah, ini nanti yang kita akan terapkan dengan menggunakan teknik strobis. Nah, ini contoh waktu memotret di Pantai Losari pada saat sebelum matahari terbenam. Ini kira-kira mungkin jam 6:10 ya, sebelum matahari terbenam. Dia berwarna keemasan juga karena setelah dia terbenam akan berubah langitnya lagi menjadi kebiru-biruan. Nah, inilah juga yang dikatakan golden hours dan blue hours. Ya. Kalau pagi ya blue hours dulu baru golden hours. Kalau sore golden hours dulu baru blue hours. Nah, ini setelah matahari terbenam, nah seperti ini yang blue hours-nya. Nah, memang motret di saat-saat inilah yang paling bagus untuk hunting foto di jam-jam ini. Kalau untuk tujuannya ke landscape ya, ada landscape yang kita ambil. Nah, inilah peran dari alat-alat yang kita punya, pencahayaan tambahan bisa kita gunakan di sini menggunakan strobis, ada lampu flash dan ada triggernya. Nah, ini contoh foto waktu memotret di potret sekitar jam 5 sore seperti ini. Memang ada langit. Kadang-kadang kan langit juga polos sekali warna putih saja, tidak ada anunya. Makanya biasa orang menggunakan filter, ada filter memberikan gradasi warna. Cuma kalau aslinya tanpa filter ya memang secara kasat mata apa yang kita lihat itu sama warna langitnya juga berwarna biru seperti ini. Nah, ini beda-bedanya dilihat. Nah, lama kelamaan akan sebelum matahari terbenam dia akan ada cahaya dari barat ya, yang terbenam. Jadi istilahnya kalau kita sunrise, ya tidak mungkin kita pergi ke Pantai Losari karena tidak ada, ya bukan di situ arahnya. Kalau sunset baru ke Pantai Losari. Kalau kita ke, ya karena arahnya kan dia barat, ya. Kalau sunset itu kita ke barat, ke Pantai Losari sudah cocok, ke CPI mengambil mataharinya. Tapi kalau matahari terbitnya bukan arah situ arahnya, kebalikannya ke arah timur. Dan sampai ada yang mau ambil sunrise pergi ke Pantai Losari. Ya. Bagus juga kita misalnya pergi ke depannya UIN Samata, ya kita naik ke gunung bukit-bukitnya di Bukit Samata itu untuk mengambil sunrise. Hanya beda arahnya, jangan pergi ambil sunrise di Pantai Losari karena di situ untuk matahari terbenamnya. Di sini kalau kita pergi. Nah, oke, ini ada beberapa contoh karya-karya para fotografer yang saya download ya dari grup ya. Ada foto-fotonya seperti ini. Ini ketika ini diterapkan pada usaha-usaha komersial ya, kita tetap ingin mendapatkan cahaya dari wajahnya dan juga karakter langitnya juga kita akan dapat. Nah, kalau kita tidak pakai lampu tambahan atau alat tambahan untuk menyinari wajah, terkadang modelnya itu gelap.
Ya, terkadang modelnya kita mau dapat wajahnya, kita menaikkan pengaturan exposure kamera kita tambah, wajahnya sudah bagus tapi langitnya menjadi putih. Putih tidak dapat lagi karakter langitnya. Makanya itu dibutuhkan pencahayaan untuk kita meninggikan shutter speed ya biar langitnya kelihatan dan memberikan pencahayaan pada model, pada wajahnya. Ini ya banyak sih jenis foto yang saya coba tampilkan. Ini ada konsep-konsep prewedding seperti ini, ada yang menggunakan tempat yang seolah-olah kayak pergi kemana keluar kota dan mengambil latar jalan ini, memilih jalan yang sepi, latar jalan yang tidak dilalui kendaraan dan bisa mengekspresikan diri. Ada juga yang yang bikin foto seperti ini di latar bukit. Nah, lagi berkabut ya, kelihatan kabutnya. Karena mungkin temanya ya pendaki gunung, anak pendaki. Ini juga tadi membuat foto grup ya, ada beberapa yang difoto, foto latar langit dan ada modelnya di sawah ya. Karena yang penting juga diperhatikan adalah kostumnya. Kostumnya misalnya dia pakai baju merah seperti ini, kemudian latar hijaunya itu ada konsep warna-warna komplementer ya dan merah hijau itu bisa memberikan visual yang menarik dari warna-warna yang dipilih. Misalnya apa bajunya, misalnya warna putih bajunya, latarnya hijau itu bisa juga. Ya, kalau mau horor ya pakai baju hitam, latarnya hijau itu semakin gelap jadinya. Ya bagus yang kontras juga yang berbeda latar dengan objeknya biar lebih kelihatan. Ini juga ada yang seperti ini membuat foto wedding ya. Ada ini menggunakan lampu yang eksternal menggunakan strobis, ada lampu di belakang modelnya yang menyala, jadi kelihatan di situ di belakang modelnya itu ada garis-garis cahaya dan kelihatan ini airnya, bahwa memang pada saat itu lagi hujan, kelihatan disorot lampu flash, ada kelihatan ini ya motretnya tidak jauh-jauh, hanya di depan rumahnya motret dan sudah bisa menghasilkan foto seperti ini. Jadi peran payung di situ juga ada, selain menghindari terkena hujan modelnya, dia juga bagian artistik dari foto yang dibuat. Ini ada foto dari Jerry Lai namanya, saya keren-keren fotonya. Ini menggunakan lensa wide dengan pengambilan high angle dan memang dia fotografer profesional menghasilkan foto-foto yang mewah dari pemotretannya. Ada juga yang seperti ini. Ini ada memang grup di Facebook itu, grup pose wedding dan pre-wedding. Karena ketika kita sudah mampu untuk membuat foto yang bagus membuat foto secara teknis, sudah menguasai kemampuan teknis dari peralatan foto kameranya maupun pengaturan lightingnya. Yang penting juga adalah bagaimana mengarahkan model, itu yang berat juga. Ya, ini makanya mungkin atas latar belakang itulah sehingga ada grup di Facebook itu namanya grup pose wedding dan pre-wedding. Jadi saya banyak terinspirasi juga dengan karya-karyanya di situ, bagus-bagus. Ada yang seperti ini juga mengambil. Ya itu langitnya dia karakter langit dia tetap coba tampilkan. Nah, tentu dengan ada bantuan cahaya tambahan. Di sini pasti ada cahaya di belakang orangnya di sini kelihatan untuk membantu memberikan pencahayaan. Ada juga di sini cahaya lightingnya. Itu sudah dipikirkan sebagai bagian teknis, konsep teknis dan bagian dari estetis foto yang dibuat. Wajah seperti ini latar hutan dan lebih dekat seperti ini. Jadi memang foto-foto ini menggunakan lensa wide karena sifatnya landscape. Ya, ini fotonya dari Jerry Lai, ya bagus karakter langitnya. Dapat ya kadang-kadang juga ditambah dengan peralatan penunjang menggunakan filter di lensa. Dan seperti ini juga sampai bawa kuda. Ini foto pribadi ya dari Jerry Lai, fotografernya untuk waktu persiapan pernikahannya. Nah, di sini ada kita bisa eksplorasi sebenarnya kemampuan strobis itu ya. Kalau kita misalnya pergi ke pantai dengan teman-teman pada saat setelah sunset itu bisa mengekspresikan diri, ditempatkan di belakang orang dan beberapa teman-teman yang lain bisa menjadi pendukung dari foto yang kita buat.
Nah, oke. Untuk teknisnya kita akan melakukan pemotretan secara outdoor untuk mendapatkan langit yang berwarna. Kemudian kita ada modelnya yang kita arahkan, ya. Artinya kita mengarahkan pemotretan itu dengan menggunakan model. Kemudian kita akan melakukan pencahayaan, memberikan pencahayaan pada model yang difoto. Nah, di sini pencahayaannya bisa menggunakan lampu apa yang kita punya, karena harusnya kan standarnya menggunakan lampu flash, tapi kalau tidak ada bisa menggunakan cahaya yang lain, misalnya ada lampu mobil, lampu dari motor yang bisa diarahkan kemana cahayanya, atau menggunakan uh, lampu portable. Nah, di sini adanya perpaduan antara warna langit sebagai latar dan model yang difoto. Artinya dua-duanya kelihatan, karakter langitnya dapat dan modelnya juga bisa dapat pencahayaannya. Pencahayaan tentunya kan pencahayaan itu sudah ada sifat-sifat dari pencahayaan itu ada 3-point lighting, bisa kalian menonjolkan yang mana, ada key-nya, fill-nya, dan backlight-nya seperti apa. Bisa dipadukan. Nah, kalau backlight-nya kan kadang-kadang sudah ada backlight yang kita gunakan dari langitnya, dari bantuan lampu flash eksternal. Lampu flash yang digunakan pada trigger itu kan bisa beberapa lampu, bukan hanya satu. Kalau kita punya flash yang sama dengan flash yang lain, bisa dibuat beberapa pencahayaan dari posisi-posisi yang berbeda. Nah, di sini ada tugas yang akan kita kerjakan, yaitu membuat foto dan yang menggunakan blue hours ataupun golden hours. Ya, ini 3 foto dan satu diantaranya itu adalah proses pemotretan yang dilakukan. Ya, artinya begini ya, yang dibuat foto foto yang jadinya itu ada 2, dan satu foto yang membuat proses kreatif pada saat memotret. Ya, jadi yang kelihatan itu fotografernya dan model yang difoto. Jadi suasana proses pemotretannya itu kelihatan. Jadi bisa kalian memilih golden hours atau blue hours yang dijadikan konsep untuk memotret. Ya, jadi bisa pilih seperti itu. Kemudian untuk pengumpulannya itu batasnya sampai 14 Maret, ya. Fotonya diupload di grup fotografi DKV UNM. Kemudian albumnya ini satu kali saya bikin album. Untuk mata kuliah ini satu kali, satu orang satu album, dan digunakan sampai terakhir, sampai habis mata kuliah ini. Itu di formatnya tulis dulu foto ekspresi, kemudian DKVA, kemudian name-nya, kemudian namanya. Jadi contohnya begini ya, foto ekspresi DKVA, name-nya Aspar, ya, anak B, Risnawati, dan DKVC Adnan. Ya, lokasi pemotretannya bebas ya, bisa kalian lakukan di lapangan. Tadi ada beberapa contoh-contoh di mana bisa dilakukan, bisa di gunung, di mana. Ya, tadi ada teras rumah, maksudnya mungkin latarnya lantai 2 rumahnya dan backgroundnya langitnya bisa kelihatan dengan luas ya. Nah, biasanya umumnya menggunakan lensa wide. Sebenarnya bisa aja kita menggunakan smartphone juga kalau memang bisa dibantu dengan pencahayaan, misalnya ada lampu senter atau apa yang kita gabungkan untuk memberikan pencahayaan pada model. Ya. Jadi silakan menyesuaikan tempat dan utamakan jaga keselamatan diri. Ya, tadi bagus tempatnya Sam itu tadi ada di atas awan ya, tinggal ada bagaimana bagus motretnya, kostumnya atau apa seperti apa idenya. Bisa dijadikan latar apalagi kalau subuh-subuh kah atau nanti menjelang sunset atau setelah sunset, ya bagus sekali mungkin di foto. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Bagus kan foto-fotonya? Foto-foto yang ditampilkan tadi kan bisa menginspirasi kita untuk bagaimana merespon alam yang ada di sekitar kita untuk menghasilkan karya fotografi.
Oke, silakan ditanyakan karena ini menjadi tugas yang dikerjakan. Saya Pak, Ya, silakan sambil ditanyakan apa. Siapa itu namanya, Pak dari mana? tugas Siapa namanya? Ikram Kak, Ikram Pak. Ya, kenapa Ikram? Itu kan tadi 3 foto Pak yang Ya, diupload nanti. ya. 2 foto yang foto Hasil modelnya fotonya, sama hasil fotonya satu, satu prosesnya. iya, DS gitu. suasana pemotretannya. Ya, Eh, terus itu Pak lensanya bisa dipakai lensa biasa tuh Pak? sedangkan pakai HP 15. bisa saya bilang tadi. Oh iya. Apalagi kalau lensa biasa dipakai, rata-rata dipakai tadi motret itu karena dia pakai lensa wide, wide kan biasa itu 1855 atau yang kalau kamera anu kan 1650 kamera mirrorless. Iya, Iya, iya Pak. iya. Pak, kira-kira kalau kamera HP Pak bisa Pak? Itu ada kamera HP aku pakai, cuma kan kasih tambah cahaya bantuan tuh, Oh iya Pak. kasih cahaya tambahan. Jadi kalau cahayanya kayak begini tuh bisa gunakan cahaya tambahan, misalnya ada senter kah atau ada lampu lampu apa yang bisa dibantu menyinari itu modelnya. Contohnya begini kan, mungkin kita punya lampu jika ya lampu kalau mati lampu tuh lampu portable, ya macam yang ini kan tadi contoh lampunya. Bisa pakai lampu begini juga tambahnya kan yang aslinya kan pakai begini lampu flash toh, lampu pakai trigger. Tapi kalau tidak ada ya gunakan cara-cara kreatif yang lain karena kan bagaimana caranya kalau tidak ada? Sebaiknya kan ada, tapi kalau tidak ada ya kita menyesuaikan apa yang kita miliki. Ada lampu-lampu yang lain, sampai kalau ada lampu mobil kah atau lampu motor yang bisa diarahkan ke situ, atau bagaimana posisinya ya, bisa kreatifnya bagaimana. Lampu senter yang besar, atau lampu yang itu ada lampu yang bisa di... Ya, tadi yang bertanya Ikram, jelas tuh? Ya Sudah Pak, bisa ya. paham ya? Maksudnya Siap Pak. ini mempermudah saja Ananda semua untuk menggunakan apa yang kita punya. Kalau tidak ada punya alatnya seperti Teguh, ya Teguh dengan Farhan, ya kita kondisikan apa yang kita punya. Yang penting dikerjakan tugasnya dan menjelaskan bagaimana idenya di situ. Cuma artinya penting itu ditekankan bagaimana karakter langit yang kita bisa dapat juga. Dan modelnya bisa juga bikin, tidak mesti seperti mungkin ada interaksi kah atau lagi ngapain. Misalnya orang lagi ngobrol, lagi berbincang-bincang tuh, lagi jalan. Ya bisa artinya ada model yang kita atur, kita yang setting ya. Karena kalau orang lewat sendiri kan agak sulit diulang-ulangi juga kalau belum bagus dan diatur pencahayaannya. Jadi ini istilahnya settingan, bukan sifatnya jurnalistik yang menangkap secara alami momen yang ada, tetapi kita yang merancang pemotretan ini. Kita yang menentukan siapa modelnya, siapa yang kita foto, apa yang dia lakukan. Biar bisa saja sebenarnya orang dia mau tanya naik Vespa tuh, naik motor Vespa lewat bonceng sama temannya misalnya kan. Ya, cuma kan itu bisa dilakukan berulang-ulang untuk mendapatkan hasil terbaik. Bukan secara kebetulan ada orang lewat dan kita foto. Ya istilahnya sebenarnya kita menerapkan bagaimana pemotretan menggunakan strobis secara outdoor. Ya, karena kita menyesuaikan saja dengan keadaan karena kita juga ada studio di kampus. Cuma kan kalau 3 kelas, bagaimana caranya mau bikin semua? Mungkin nanti ada contoh nanti yang kita coba bikin dan bagaimana penerapannya bisa sesuai dengan kesepakatan bersama untuk memudahkan untuk dikerjakan. Saya begitu prinsipnya biar semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Tetap juga ilmu fotografi itu kita kita lakukan kompetensinya, kita paham bahwa pemotretan studio itu seperti ini, pemotretan di luar studio seperti ini, ya seperti itu. Jadi semuanya bisa kita pahami seperti apa ilmu fotografinya, kemudian bagaimana penerapannya dan latihan-latihan berupa tugas yang kita berikan itu sebagai uh, pengalaman untuk kalian bisa memahami seperti apa proses kreatif ya, pemotretan di mata kuliah fotografi ekspresi. Ya oke, siapa lagi ada mau bertanya?
nanti bikin album toh, sudah tahu arahnya. Nanti saya kirim ini PowerPoint di Samoke. Tadi mau buka Samoke, tidak bisa terbuka, mungkin lagi banyak yang pakai, dan juga akan saya kirim di grup WA materinya. Oke, ada mau bertanya kah? Sebenarnya tadi sempat saya mau ajak hunting sih tadi subuh-subuh, cuma mungkin nanti akan agendakan ya. Coba-coba kita bikin juga jalan-jalan lah sekalian refreshing. Bisakah kita misalnya sembahyang subuh di mana? Sembahyang subuh di situ di Samata misalnya, nanti motretnya di gunung-gunung situ. Ya ada masjid Cenghonya di Hertasning itu, nanti motretnya di sawah-sawah situ yang masih luas. Bisa saja seperti itu. Ya, artinya sekalian ya kayak gitulah orang hunting ya. Waktunya bukan hanya bilang susah bangun pagi, memang bisa disiapkan waktu untuk itu. Ya, kami angkatan-angkatan seniormu, angkatan 2014 dulu itu pernah kita huntingnya angkatan sampai 2017 ya, sampai 2017 itu kita hunting sampai ke bukit-bukit. Kita pernah juga sama angkatan 2014 itu kuliahnya 5:30. Jadi sudah sampai subuh sudah. Makanya ini kalau memang bagus ya bisa kita lakukan subuh-subuh toh. Nanti atur waktunya, misalnya kita ke Benteng Sembopu, kita motret sunrise ya, daerah Tanjung itu, daerah jembatan, kita motretnya di situ bawa tripod, kemudian kita mengambil sunrise. Ya, bisa seperti itu. Nah, ini makanya perlu diatur waktunya, susah juga kalau tiba-tiba ya. Saya infokan tengah malam, ya sebentar ya subuh ya. Nah, itu kan nanti kewalahan. Kalau tiba-tiba mungkin saya lah yang bisa siap, tapi Ananda semua tidak bisa bergabung karena kesulitan mempersiapkan dirinya. Nah, untuk itu bolehlah kita nanti atur waktu. Ada juga pertemuan di kampus, ya. Ada juga pertemuan di luar di hunting untuk hunting. Nah, intinya kalau ada kita punya alat, ya intinya kita menggunakan alat trigger itu bisa untuk keperluan fotografi di dalam studio maupun di outdoor. Oke, sudah ada absennya tadi. Masih ada yang mau disampaikan? Ada yang mau bertanya? Saya Pak, Bilang namanya dulu sebelum bertanya. Nama siapa? Iwan Mus Iwan Mus dari DKV dari DKV 2016 kelas B Pak. 2000. 2019. Oh, kelas B ya. Apa mau Ya. ditanyakan? Pak itu tugasnya Golden Hour atau Blue Hour Dewa sih Pak? Silakan memilih yang mana, mau pilih Golden Hours kah, mau pilih Blue Hours. Atau mau kerjakan dua-duanya juga boleh. Kan ada di albumnya tuh. Oh ya Pak, makasih Pak. Kamu mau kerjakan yang mana? Menyesuaikan nanti Pak. Menyesuaikan. Ada alatnya? Sudah punya lampu flash kah? Ada Pak, flash eksternal tapi tidak ada triggernya. Ya, beli dulu trigger tuh. Kan dipakai seumur hidup juga, yang penting tidak rusak. Iya Pak. Ada trigger itu sekitar 200 sudah dapat nih. Yang PT 24 itu, PT 04 saya punya. Trigger PT 04 itu 200. Iya Pak, makasih Pak. Ya, halo, ini contoh triggernya kayak begini. Saya punya trigger seperti ini. Ini 200.000 ini. Ya, sudah saya pakai dari tahun 2012. Berarti sekitar 9 tahun ini triggernya. Masih bagus nih. Harga 200. Ini dalamnya seperti ini, dan bisa dikasih payung juga di sini ya. Kalau ada light stand, bisa dimasukkan payungnya di sini untuk menjepit payung. Ya kan ini ditaruh di lampu flashnya, ini ditaruh di kamera. Oke, ada yang lagi mau bertanya kah? Bagaimana? Silakan dipilih, mau pilih golden hours atau blue hours. Kan waktunya berdekatan, Ji. Kalau dia sunrise, itu blue hours dulu, baru golden hours. Kalau dia sunset, ya, jadi dia
golden hours dulu baru blue hours. Jadi kalian bisa menggunakan semua kesempatan. Dalam satu hari kan ada 2 kesempatan, dari pagi atau sorenya yang kita menggunakan untuk memotret. Jadi tinggal lokasinya, di mana mau dipilih lokasinya, apakah di daerah pantai ataupun di daerah lapangan, ada bukit-bukit, ya bisa bukit atau pantai ya, jadi pilihan. Tadi bagus itu di atas awan, ya di negeri atas awan itu tadi, di Lolai, sama ada di sana. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, Nizrina. Nizrina, Pak. Saya mau bertanya, Pak, ada mungkin saran-saran tempat, Pak, selain itu CPI sama itu yang kita bilang Samata, lokasi untuk pemotretan? Ada di Apa? Bukit Meong. Di Manggarupi itu. Di mana itu, Pak? Di Manggarupi. Itu ternyata Bukit Meong. Saya cari tuh di mana di Bukit Meong. Saya tanya orang di sana. Tidak ada yang tahu. Ternyata itu nama bikin itu anak-anak. Kasih juga ini. Dia cuma bikin dengan kelompoknya. Ada saya punya teman dulu, anak Unismu, yang senang-senang foto-foto juga. Dia bilang Bukit Meong. Nah, di mana dia bilang bukit itu? Ya, akhirnya saya nginap di situ. Sama-sama itu anak-anak. Baru motret subuh. Ya, Pak. Nah ya, itu di daerah Manggarupi. Daerah Manggarupi. Ada bukit-bukit itu naik di atas. Bagus sekali motret. Jadi kelihatan semua satu Makassar dari situ. Pak, tapi tempatnya memang harus kayak bukit begitu, Pak? Atau bisa di biasa kota begitu? Ya, bisa jika yang penting bisa tercapai tadi. Kelihatan langit-langit begitu. Iya, Pak. Iya. Layar putih juga bagus, Golden Hour, Pak. Ya, layar putih bisa. Boleh layar putih. Saya pernah juga motor sama anak-anak sana. Sampai ke Tanjung, ke sana, ditelusuri semua sama anak DKV. Sampai saya pernah bermalam sama anak-anak juga di Lelai. Kita naik perahu ke sana, bermalam di situ. Ada rumah warga. Ya, pokoknya dulu itu dari DKV petualang ya. Kita pergi kemana-mana, jalan-jalan, motret. Ya, hanya kuliahnya juga tidak seperti kuliah yang biasa. Kuliahnya subuh-subuh. Pokoknya sebelum jam 6 sudah make absen. Ya, artinya waktu itu kan disiplin kita terapkan. Ya, waktu yang rasakan sekali itu angkatan 2014. Sekarang kan kalian berarti 5 tahun yang lalunya lagi. 5 tahun di atas kalian itu. Ya, karena saya mengajar di DKV itu dari 2012. Ya, kurang lebih sudah 9 tahun saya menjadi pengajar fotografi. Jadi banyak bisa kenapa ada grup fotografi DKV UNM itu perjalanan DKV di situ. Ada semua foto-fotonya di situ anak-anak. Hasil karyanya dari angkatan 2008 sampai angkatan sekarang 2019. Iya. Kalau spirit ini kan kita lagi masa pandemi ya, memang menyesuaikan. Jadi saya tidak mewajibkan dia juga harus punya lampu begini macam-macam ya. Kalau ada ya syukur, harusnya sih ada tuh. Cuma kalau mau diwajibkan itu mungkin akan memberatkan bagi yang tidak bisa. Kalau kalian punya kamera, sebaiknya juga punya lampu flash karena itu akan dipakai terus. Bukan hanya mata kuliah ini, masih ada nanti mata kuliah fotografi komersial, masih ada untuk bikin animasi kah, bikin stop motion nanti tetapi gunakan. Makanya saya bilang tadi, kayak ini satu kali saya beli, satu kali membeli ini dan ini bertahun-tahun masih ada. Karena yang penting kita pakai dengan baik. Ya, kita pakai dengan baik bisa digunakan lama. Apa mereknya itu, Pak? Triggerta. Ini tadi saya bilang PT 04. PT 04 ya. Ya. Banyak juga di anu tuh jualan online. Ada juga kontaknya sih bisa diantarkan. Ada Erwin namanya, penjualnya ini Erwin. Biasanya dia AKM tuh aksesoris kamera Makassar. Biasa kalau di Chatki atau kita sudah transfer kita antarkan ke rumah. Saya beberapa kali beli lampu sama dia antarkan ke rumah, lampu flashnya, lampu softboxnya. Saya beli softbox, beli lampu flash.
beli trigger ini juga sama dia, diantarkan ke rumah. Karena sudah kenal sih, karena jadi kadang-kadang belum bisa bayar, nanti datang ke rumah baru saya bayar. Baik, bagaimanakah semangat kita? Ya, semangat untuk berkarya fotografi. Karena ini tadi ada contoh-contohnya itu menginspirasi, bagus kita bisa merespon alam. Jadi sebenarnya tadi prinsipnya itu semacam landscape yang kita gunakan teknik strobis fotografi pada pemotretan landscape. Ya, jadi begitu mungkin judulnya. Bagaimana Safrani, ada kameranya? Ada alatnya kah? Belum, Pak. Tidak apa-apa juga pakai HP kalau memang bisa dimaksimalkan toh. Ya, makanya coba aja dulu bagaimana hasilnya. Ada pengaturan manualnya. Biasanya di HP itu ada pengaturan manual, bisa kita atur kameranya seperti apa. Ya, ada yang mau sharing lagi? Kalau tidak ada silakan isi absen. Nanti saya kirim materinya. Ada yang mau bertanya? Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya dikasih tugas? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Pak. Ya, alhamdulillah. Mantap. Mantap. Ini dikasih contoh, salah saya kerja subuh. Saya kasih contoh juga itu. Ada contohnya, tidak menyulitkan ini apa kau punya, banyak kau HP kau pakai, tapi pakai cahaya tambahan tadi, kayak tadi tuh ada lampu apa, lampu tambahan yang bisa. Makanya dicoba dulu. Tidak mesti berhasil satu kali coba berhasil tuh. Kalau tidak berhasil hari ini, besoknya lagi, coba terus nih. Sampainya bagus hasilnya. Kita Pak, latihan. Ya. Pak, mungkin ada tips and trick tak, Pak? Bagaimana buat pengambilan bagusnya? Karena mungkin ada yang masih pemula juga pengambilan golden hour-nya dengan blue hour-nya, Pak. Itu, kalau boleh. Tipsnya itu coba Mi. Kalau sudah kau coba, ada masalahnya itu pasti apa kekurangannya. Di situ kita belajar. Ya, Oh, iya. guru terbaik adalah mencoba. Kalau kita coba, pasti dia tahu ya ternyata tidak bagus gini jadi. Nah, itu di situ kita cari tahu apanya kekurangan, bagaimana caranya kalau tidak begini. Misalnya kita perlu mengetahui arah cahaya. Arah cahaya itu maksudnya begini tuh. Misalnya kita motret tadi subuh-subuh tuh. Kan kalau ada di lampu jalan itu kan membantu pencahayaan juga. Ada lampu jalan tuh. Nah, karena kita kan kejar langitnya dapat, orangnya dapat juga. Kalau orangnya masih gelap ya kita butuh tambahan cahaya. Misalnya ada lampu senter yang terang atau ada beberapa lampu. Ada biasa itu lampunya Pak Ronda. Kalau orang ngeronda tuh lampu yang terang sekali itu bisa dibantu juga itu. Atau lampu cas ya yang bisa pakai baterai. Ya, sampai saya pernah bikin itu saya tambahkan lampu mobil. Saya kasihkan backlight. Jadi kayak ada cahaya-cahaya dari belakang itu lampu mobil dia pakai, saya pakai. Oh, iya, Pak. Ya, maksudnya secara kreatifnya bagaimana kan apa sih sekarang tidak ada di Google tuh, kau cari bagaimana cara begini, cara bikin begini, cara kreatif DIY. Iya, Pak. Ya. Ya, enggak apa-apa, saya cerita dulu sebelum saya akhiri. Saya cerita memang tanya apa. Bisa dicoba mulai besok. Coba mulai besok seperti apa. Di mana di sekitar rumahnya dulu kalau mau coba tuh atau mau kemana. Ya kalau hobi hunting ya jalan-jalan bisa ke potret. Ya ke potret misalnya untuk sunsetnya tuh. Mau ambil sunset sama setelah sunset. Jadi enaknya karena dua macam. Ini ada contoh ya, contoh yang saya bikin tadi Bukit Meong itu. Saya bikin video ini, saya coba saya share ya.
Yang di Manggarupi, ini saya syuting di Manggarupi di saat sebelum matahari terbit. Ya pada saat matahari terbit lah, mungkin ya saat matahari terbit. Ya saya mengambil siluet. Ini contoh yang saya buat. Ini kayak begini gambarnya jadinya. Ini di Manggarupi ini. Ini dengan saya kerjasama dengan teman-teman di Unismu, UKM seninya. Ada namanya Talas, UKM seni Talas. Dia jadi pemain. Ini. Ya. Jadi memang waktu itu kita bikin keranda mayat tuh kayak orang mengantar jenazah. Ini saya pamerkan di Gedung Mulo Makassar sampai ke Jakarta di Galeri Nasional Jakarta waktu tahun 2012 akhir menjelang 2013 ini karya ini. Saya sebagai sutradara dan penulis naskah untuk video ini dan lolos seleksi untuk diikutkan pameran di Galeri Nasional. Ya sampai ini kita ambil memang ya sampai kayak begini shotnya ya. Oke, itu tadi kayak begitulah, kayak itu dari Manggarupi tadi syutingnya kayak begitu, kayak kita bisa jalan-jalan lu survei di mana bagus tempat. Karena yang paling tahu kan kita sendiri juga pengalaman hari-hari seperti apa, di mana bagus. Ya kalau saran saya tadi bisa kita ke daerah Tanjung ya, ada Layar Putih tadi, ada pokoknya daerah sekitaran sana sampai ke dari Anjungan, Pantai Losari, bisa juga ke UIN yang ada bukit-bukit, bisa juga ke Manggarupi tadi yang tempat saya bikin video itu, video art, ada jenazah. Ya kayak gitulah. Kalau untuk alatnya ya silakan dicoba kalau memang HP-nya bisa, kenapa tidak? Kalau memang enggak ya bisa kerjasama dan temannya sama-sama kerjakan tugasnya tuh. Baik. Mana Abdurrahman mana? Ada? Abdurrahman, saya mau sapa dulu, Pak. Sampai dia aktifkan saya tidak monitor. Abdurrahman? Ya, Pak. Ya. Afifah? Afifah? Iya, Pak. Agung Amdani? Dari Pak. Ahmad Alasar? Hadir Pak. Ahmad Sahrul? Hadir Pak. Ahmad Irsyad Al-Hidayah? Hadir Pak. Andi Fitriah Junior? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Andi Muhammad ya, Andi Muhammad Sarif? Hadir Pak. Ya, Andi Umi Hairani? Andi Umi Hairani? Kalau enggak menjawab saya catat kita meskipun dia mengisi bilang enggak monitor. Saya tampilkan dulu not. Dipanggil tidak menjawab berarti dia tidak monitor. Biar mengisi absen. Kemudian tidak ada. Andi Umi Hairani enggak ada? Ani mau kuliah? Ani mau kuliah? Enggak ada juga. Hadir, Pak. Ada Andi mau kuliah? Hadir, Pak. Oh, ada. Arlan? Hadir Pak. Asel Kila? Enggak ada Asel Kila. Asmania? Asmania? Hadir, Pak. Aspar? Hadir Pak. Aurelia?
Aurelia? Nggak aktif Hadir, ya? Pak. Ya. Kosoreski, ini 2015 kayaknya. Kosoreski? Hadir, Pak. 2015 tuh? Nah, Christian Iya, Pak. Oktiawan. Christian? Christian, ada? Nggak aktif ya? Kayaknya nggak aktif. Linda? Hadir, Pak. Wianto? Ya. Ega? Ega Sepdila? Fahra Ramadhani? Hadir, Pak. Oke. Faiz Zakwan? Ya, Farhan? Hadir, Pak. Ya, oke. Fauzia? Hadir, Pak. Oke, Fauzia Ramadhani? Fauzia Ramadhani? Udah ya, catat lagi. Saya catat ini Anda menjawab, nah. Fauzia Ramadhani. George Cesar? Hadir, Pak. Oke, hadir. Gilang Maulana? Hadir, Pak. Hadir. Oke, mantap. Gina aman ya. Hadir, Pak. Ya, Husnul Hatimah? Hadir. Ian Salusu? Hadir, Pak. Hadir. Nah, Iwan Mus ada tadi ya. Hadir, Pak. Indira Dian? Oke, Indira ada. Ya, Indra Lukman? Hadir, Pak. Ikram Agustiawan? Ya. Ikram Agustiawan? Hadir, Pak. Ya, oke. Jihan Galuh Tahir? Hadir, Pak. Ya, Ikram ada. Jihan ada juga. Juhria? Hadir, Pak. Lamhot? Hadir, Pak. Leonardo? Hadir. Mael Christian? Saya, Pak. Ya, Mardianti? Hadir, Pak. Maulana? Hadir, Pak. Mas Hafizul? Hadir, Pak. Muhammad Alam Sarullah? Hadir, Pak. Morris ini nama asli kayaknya. Morris. Bisa dia namanya kasih nama aslinya mau kalau biar sesuai dan absen. Ini Morris No Mercy apa namanya? No Mercy. Morris. Siapa nama aslinya nih? Hafiz itu, Pak. Hafiz yang pakai Morris. Hafiz yang pakai Morris ya. Muhammad Akbar? Hadir, Pak. Aldi Haidar? Hadir, Pak. Muhammad Alan? Hadir, Pak. Dinol? Dinol? Udah di nol. Nanti bang kapan Dinol nih? Adli Elmardi? Hadir, Pak. Oke. Lutfi Usama? Hadir, Pak. Rasuli? Hadir, Pak. Rasuli? Ya. Hadir, Pak. Muhammad Yusuf Lukman? Hadir, Pak. Ya, Mutiara? Hadir, Pak. Nabil Isa? Hadir, Pak. Laki-laki kayak itu perempuan? Siapa nama aslinya, Kak? Tulis kita namanya. Nabil, Pak. Nabi Isa, Pak. Nabi Isa. Nabi Isa ini bacanya. Maksudnya siapa nama aslinya, Kak? Kacau ya. Nabil, Pak, namanya. Nama Nama asli aslinya gitu, siapa? Pak. Nama asli gitu tuh, Pak.
Udah masalah gitu, makanya karena enggak terlalu sering ketemu tuh dari awal. Foto kan akte mau tahu. Oh, Nabi Isa bacanya nih. Dibaca Nabi Isa. Memang agak ke nama aku ke Arab-Araban. Saya Asik. kira wanita ini. Saya kira ukti. Sebetulnya Ya, Nisrina tadi ada ya. Nisrina sudah. Hadir, Pak. Ya, Nori Putri. Hadir, Pak. Nulki. Hadir, Pak. Ya, Hadir, Pak. Nur Faisah. Nur Wahdanisa. Hadir, Nur Pak. Faisah tadi Nur Faisah enggak menjawab ya? Oh, Nur Faisah ada ya. Nuril Anwar. hadir Pak. Nurilmi. Hadir, Pak. Nur Nahdini. Hadir, Pak. Aziza Ramadan. Hadir, Pak. Nurul Khalifah. Hadir, Pak. Nurul Khalifah. Hadir, Pak. Olivia. Hadir, Pak. Putri Nur Sahra. Hadir, Pak. Rabia Al-Adawiyah. Hadir, Pak. Rahmanda Iklimah. Hadir, Pak. Pak. Hadir, Kak, Pak. Reski Amelia. Reski Amalia. Oke, ada Reski Amalia. Rina yang DKVI ini ya. Rina. Hadir. Ya, Rizka. Rizka tidak menjawab ya. Krisnawati. Hadir, Pak. Ruina Katrin. Hadir, Pak. Rian ini siapa namanya? Ahmad Irsyad ini ya. Pak, hadir Pak. Kalau nanti ditulis nama aslinya ya, biar dan absen. Kalau dicatatkan nggak bingung carinya. Iya, Pak. Ya, nanti bisa di rename ke Pak. Safrani. Hadir, Pak. Sri Puspita. Hadir, Pak. Siti Amalia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Samsudin mana nih di negeri atas awan ini? Hadir, Pak. Oh, saya kira sudah berkelana. Teguh tadi ada ya. Hadir Pak. Tri Zulkarnain. Hadir, Pak. Kamera apa kau punya, Tri? Apa kameramu? Canon SM3, Pak. Oh, EOS M3 ini. Oh, iya. Widya. Pak, tidak bisa absen. Hadir, Pak. Widya Prilia. Yasril Ananta. Hadir Pak. Yusril Kembar memang ini Pak. Hah? Kembar. Tidak. Sama namanya belakangnya? Iya, Pak. Oh, sama-sama ada Anantanya. Ya, oke. Terima kasih atas Pak. Pak, hadir, Pak. Aku, Pak. disebut tadi tidak mendengar Ki. Keluar tadi Pak Jelajari. Tadi Pak tapi tidak dengar. Ya, di kodong. Jadi catat ini ada nama-nama Andi Umi Hairani, Asel Kila, Christian Octavian, Ega Sebdillah, Fauzia Rahmani. Dari awal absen Kusima Pak. Dinul juga tidak menjawab. Wah, masa Ya, tidak semua bisa. tidak membedakan toh. Saya catat semua yang tidak menjawab tadi. Tidak disebut Ya. nama aku tadi, Pak. Pak, Ya, saya tidak disebut juga. Pak, tidak ada ke absen Google Saya juga, Form-nya. Dari awal dia nyebut, Pak. Ada absen gue di grup itu kirim tadi. Juga, Pak. Pak Dinul Pak. Apa kau bikin tadi? Pak Dinul Pak. Ayo, Pak. Tidur. Masuk di WC kapan? Jadi Alpa ini Pak. Alfa. Maga nih. Dari awal Gak apa-apa gitu, baru satu kali juga. Sekali-sekali. Iya. Sekali seminggu tuh. Kapan lagi? Alfa Sebut ini. nama aku, Pak.
Dayak tidur ini. Kerjakan tugasnya. Nanti ada di Google Form tadi. Yang penting kau isi Google Form. Siapa itu Saiful Bahri? Kenapa baru mau bergabung ini? Sudah selesai. Pak, saya dulu Pak. Baru tanya apa alasannya. Dengar. Interogasi dulu, Pak. Ya. Kasih masuk dulu, Pak. Suruh kasih nyala kameranya, Pak. Kita hari ini silakan dikerjakan tugasnya. Sekarang saya tutup Google Form-nya untuk tidak bisa diisi. Oke. Kasih nyala kamera Mipul. Atas perhatiannya, semoga sehat selalu. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Ipul. Salam. Ipul kamu kuliah sendiri Ipul. Ipul absen manual orang Ipul. Saya anda ku dengar kita tadi. Pedong. Baru banget. Balas sih. Selesai sekarang absen Ipul baru masuk kok. Sepul ada toh. Berusaha. Apa yang penting ada. Pokoknya usahakan Berusaha tapi tidak ada hasilnya, malah ditandai. Iya, gara-gara nama minta join. Terima kasih sudah berjuang. Nabi Isa. Nabil ganti namamu Nabil. Ganti nama asli. Masa lagi kita ganti nama Nabil. Ini Nabil cewek atau cowok? Cimel. Absen, Tindes absen. Ini Morris nomor siapa? Absen ke Tinjon Desain. Di mana Kumail? Iyo, lama sekali, Bah. Main lagi di San Francisco Street, Ki. Betul. Sudah. Lagi menikmati dunia kita. Asik sekali. Mengawang-awang. Chris mana Chris? Tidak menjawab kita tadi. Tidur.